Bisa mungkin jasa instannya di off-kan aja Mbak ya. Ini kan tinggal pilih di sini. Kalau yang lain-lain aktifkan aja semua. Iya. Oke. Kemudian ya udah simpan dan tampilkan. Udah selesai. Oh, ada lagi nih minta join nih, Panji. Halo Mas Panji. Halo Mas Panji. Oke. Mungkin itu pengantar tentang cara upload produk di Shopee. Ya, ada lagi yang kira-kira ditanyakan tentang cara penginputan. Oh iya, jangan lupa ya. Di deskripsi ini selalu harus ada hashtagnya ya. Misalnya hashtag hoodie. Karena dia link ke apa namanya? Ke Instagram. Jadi sebisa mungkin ada hashtagnya di deskripsi produk ya. Halo. Apakah suara saya masih terdengar jelas? Masih, Pak. Oke deh. Mengenai penginputan, Mbak, ada lagi yang kira-kira yang ingin ditanyakan? Apakah sudah clear atau gimana, Mbak? Udah cukup jelas. Udah ya? Ya. Sangat mudah. Ya. Ini yang untuk foto nanti saya ngambil dari yang Telegram yang link Telegramnya, Bapak itu ya? Betul, ya. Telegram. Nanti saya kirim di grup, tapi udah tahu cara save gambar di Telegramnya. Iya. Oke. Oke lah. Nah, ambil aja gambar. Kemudian ini bisa masukkan video juga ini. Kalau ada video di Telegram itu bisa dimasukkan juga nih. Ini video kan? Iya. Ya. Masukkan aja video kan ada, kalau terlalu panjang dia akan potong sendiri tuh durasinya. Jadi semua apa namanya, gambar, video, media iklan kita sudah siapkan sebenarnya. Tinggal teman-teman apa namanya, share kemana-mana aja, itu aja sih kuncinya gitu. Dan kemudian join dengan kita ini benar-benar harga sama se-Indonesia. Jadi mau di mana, di Ternate, mau di Ambon atau mau di Pulau Jawa, itu harganya sama. Yang membedakan hanyalah ongkir gitu ya. Jadi sangat kompetitif lah kita mau bermain di marketplace. Ketika misalnya ada teman-teman yang harganya tidak sesuai, itu akan kena blacklist dari saya ya, karena saya harus bertanggung jawab karena di bawah saya. Jadi misalnya dari saya harganya 100.000 ya harus pasang 100.000 gitu. Kecuali teman-teman mau up 110 tidak ada masalah sih, saya tidak keberatan. Tapi kapan up ke bawah harganya misalnya 80.000, saya akan hentikan yang praktek-praktek seperti itu karena kita akan ditegur juga dari owner ya. Mimi paket. Sorry. Ya, tunggu Mas ya. Jadi gitu Mbak ya. Jadi semua, jadi kemarin saya sudah share untuk pertama join dengan saya, teman-teman di blog, teman-teman di grup itu saya kasih 25% dulu ya. Kalau kita lihat review, kalau memang penjualannya oke, saya bisa naikkan lagi lah. Itu gampang lah. Karena kan ya sebetulnya sih lebih mudah gitu. Saya dulu mau jualan susah karena nggak ada barangnya mau dijual gitu. Sekarang ada barangnya. Tinggal teman-teman bisa nggak jual. Gitu ya. Iya Pak. Ya, jadi sangat mudah lah. Nanti lain kali saya akan ajari juga bermain di Lazada lah ya. Kapan waktu, tapi Shopee dulu lah. Kemudian alamatnya ya. Sebisa mungkin kalau misalnya mau bermitra dengan saya, itu alamatnya harus sesuaikan dengan alamat yang saya share di itu ya. Alamat Bogor ya. Yang saya share di grup. Iya Pak. Ya.
Jadi setting alamat toko di situ. Tinggal label, sudah tahu caranya kirim label belum tahu ya? Kirim label apa nih, Pak? Jadi coba saya, oh ini ada chat nih. Saya mau tanya cara marketing yang benar biar dapat banyak pembeli bagaimana? Ya sebenarnya sih marketing yang benar kalau saya selama ini ya terus terang saya target saya dari owner itu 30 juta. Saya ada berbagai cara penjualan saya. Saya ada tim apa namanya reseller, saya bentuk sebanyak-banyaknya. Kemudian saya ada penjualan marketplace dengan metode seperti ini. Saya ajari teman-teman bagaimana cara berjualan di marketplace, membuka toko. Mungkin itu, Mas Panji. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Jadi bisa dibayangkan kita ditarget dari owner sekian, ya harus mutar kepala gitu ya. Kapan tidak memenuhi target, kita di kick dari distributor gitu. Jadi saya mewadahi teman-teman semua di sini. Ini sudah ada wadahnya nih, sudah ada barangnya nih. Ya tinggal teman-teman. Apalagi kalau punya basic bermain di blog, saya rasa saya tidak akan banyak mengajari bagaimana mendatangkan traffic. Karena teman-teman kebanyakan yang bermain di traffic itu pasti tahulah caranya bagaimana beriklan gitu ya. Cuman sayang teman-teman yang pria ini kayaknya tidak bersuara ini. Apa mic-nya rusak atau gimana ini? Ya gak apa-apa Mbak. Tapi suara saya jelas ya Mbak ya? Mbak Rina? Jelas Pak. Oke lah. Oke. Halo? Iya Pak. Oke, saya coba share. Jadi kalau misalnya sih ada orderan masuk, jadi tinggal teman-teman share ke saya apa namanya labelnya. Coba saya buka video, kelihatan enggak ini videonya? Yang saya buka, saya klik kelihatan ya Mbak ya? Belum ada Pak. Oh, tunggu. Pick up ya, ini atur pengiriman, kemudian konfirmasi keluar ini, kode booking atau resinya, CP bla 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 bla, cetak. Jadi ini cara kalau misalnya teman-teman mau ambil labelnya lewat HP, gimana caranya? Ini caranya saya perlihatkan. Pick up. Jadi ya, ini atur pengiriman lewat Chrome, kemudian konfirmasi keluar kode booking atau resinya, CP bla 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 bla, cetak. sebelah di atas kemudian ini, di atas mirror cetak. Kemudian dia akan berbentuk Kemudian PDF, download. PDF-nya. Nah, dari PDF tersebut share-lah ke saya, biar saya proses. Udah tahu caranya ya, cara ambil labelnya ya. Jadi akan seperti ini PDF-nya nanti, file PDF-nya. Udah tahu caranya Mbak ya? Bisa diulangi lagi nggak Pak? Boleh.
Oh, injury. Sorry Mbak ya. Ini ada chatnya lagi nih. Untuk sistem keuntungannya bagaimana? Jadi untuk tahap pertama ini saya kasih 25% ya keuntungannya ya Mas Panji ya. Oke. Halo. Kang Yusuf, halo. Halo, 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 halo. Halo, ya, halo Ini ya. atur pengiriman, kemudian konfirmasi, keluar kode booking atau resinya, Ini kelihatan ya? CP, bla 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 bla, cetak. Kemudian di atas merah cetak, Ini cetak ya. kemudian download. Nah, PDF-nya keluar. Tinggal share aja, klik share ini. Gambar ini. Oke. Apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi gitu Mbak. Nanti saya coba share lagi di grup ya. Ya, boleh. Ya. Yang jelas saya terima adalah file, nggak usah diketik-ketik lagi, capek ngetiknya. Langsung file PDF aja, langsung share ke saya. Oke. Jadi untuk alamat ya minta tolong setting sesuaikan dengan alamat gudang saya ya, yang ada di Bogor. Halo, teman-teman yang lain? Iya, Pak. Ya. Ada lagi kira-kira ya? Pertanyaan tentang seputar bermain di marketplace. Jadi saya sudah mewadahi ini, barangnya sudah ada, tinggal teman-teman bagaimana caranya bisa closing aja, sebenarnya itu aja sih. Tapi saya yakin kalau mulai dimasuk di Ramadan ini sampai di Lebaran permintaan itu sangat tinggi untuk bisa memaintain tokonya lebih baik dari sekarang, karena THR mumpung banyak gitu. Ini ada berapa produk ya, Pak? Banyak, Pak? Banyak, kami banyak. Bisa di scroll aja di itu. Ya. Ya mungkin tahap pertama mungkin hoodie dulu ya. Sebenarnya saya banyak brand sebenarnya. Terutama kayak gamis Mbak, banyak. Cuma bertahap dulu lah. Saya pun Ya, sendiri, Bapak. kenapa? Saya dulu sendiri melakukan sendiri ini, aduh saya nggak mampu gitu. Makanya saya butuh tim gitu. Maksudnya dalam artian saya bermain bermarketplace, aduh kewalahan juga. Iya, Jadi, kalau ngelola sendiri, betul, Pak. betul. Ngelola sendiri nggak bisa saya. Jadi ya saya sudah wadahi ini, apalagi kan untuk menjadi distributor itu kan ya itu tahu targetnya lumayan besar ya. Jadi saya mewadahi teman-teman untuk ini, tinggal buat tokonya, ada closing, kemudian forward ke saya, selesai. Ya. Kalau misalnya case-nya seperti ini, kan kadang seperti ini. Dia minta COD, ya nggak apa-apa, COD aja nggak apa-apa. COD sekitar Bogor aja, Pak?
Nggak apa, semua se-Indonesia. Terima Oh aja, gitu. pasang se-Indonesia. Jadi kalau misalnya katakanlah harga produknya 100.000, kemudian dikirim ke Timur misalnya, dia cancel di sana, ya udah barang itu akan kembali ke Bogor lagi, dia nggak hilang. Oh. Kemudian kemudian uangnya Mbak saya kembalikan juga, selesai gitu. Pokoknya aman lah, saya garansinya lah. Karena saya udah sekian tahun bermain marketplace, insya Allah aman. Jadi ya kalau misalnya ada customer yang pengen COD, enggak apa-apa lah. Karena kan sebenarnya seperti ini. Kita penjual, kemudian ada Shopee, kemudian ada kurir. Ini semua betul-betul punya fungsi masing-masing gitu. Kalau ada masalah dengan apa namanya kurir, ya tanggung jawab adalah kurirnya gitu. Dia akan kembalikan di mana dia ambil barang itu gitu. Jadi jangan sampai mikir wah nanti barang saya hilang atau apa, nggak usah mikir sampai di situ. Barang itu akan kembali aja, itu aja intinya. Kalau misalnya dia nggak COD tapi barang nggak diterima, dia akan kembali. Jadi kemudian ongkirnya saya akan tanggung, itu sudah ditanggung sama pihak ekspedisi. Jangan khawatir. Kan kadang kita pertama pemula tuh, waduh gimana kalau barang saya dibalikin, terus saya tanggung lagi dong, rugi dong. Nggak usah mikir sampai ke sana. Intinya saya garansi bahwa uangnya Mbak, saya udah transaksi ini satu PC 100.000, akan kembali 100.000 gitu. Kalau misalnya cancel. Nah, jadi aman lah. Jangan ragu lah untuk melakukan COD misalnya. Ada customer yang masuk pengen COD. Kan tinggal memperlihatkan akunnya bahwa ini barangnya refund, dilihat di pengembalian, ada di sini keterangan pengembalian. Ya udah, nggak apa-apa. Kemudian dia akan bertanya, gimana cara kasih kembali? Tanya aja ke counter. Oh gitu. Iya, sistemnya seperti itu. Jadi misalnya barang nyampe, kemudian cacat misalnya, saya nggak jadi beli. Ya udah, kembali lagi ke counter, saya nggak mau karena barangnya tidak sesuai dengan orderan saya. Secara otomatis barang itu akan kembali ke Bogor. Kemudian uang yang masuk dan transaksi, misalnya katakanlah bukan COD, dia cash, uang itu akan kembali ke customer juga. Jadi sangat aman sebenarnya bermain marketplace, sangat aman. Dibanding yang main offline sebenarnya bahaya juga gitu, apalagi COD offline ya. Kita harus mikirkan waduh barang kembali, tapi kalau di marketplace sudah case-case seperti itu sudah teratasi. Ya, teman-teman. Oke, yang lain? Coba ada pertanyaan yang lain? Jadi alamat toko setting sesuai dengan alamat yang kami di Bogor ya, alamat saya nih. Nah, ini banyak alamat sebenarnya nih. Bisa disetting banyak alamat kan, dia maksimal kalau tidak salah 7 ini. Jadi ini kayak ini, atas nama ini saya kasih alamat toko saya di sini, Jalan Makassar, saya alamatkan di Makassar. Kemudian jangan heran juga, misalnya nih, saya alamatnya di Bogor, tapi karena barangnya habis di Bogor, saya bisa support dari Makassar, gudang saya yang ada di Makassar. Itu bisa seperti itu, Mbak. Halo? Iya, Pak. Jadi gitu itu bisa seperti itu ya. Kalau misalnya di alamat gudang saya di Bogor, di pusat habis, saya bisa kirim dari Makassar, bisa. Atau habis di Makassar, saya bisa kirim dari Surabaya. Cabangnya banyak ya, Pak? Ya banyak, kalau kita kan sistem keagenan gini kan se-Indonesia ada, Mbak. Tinggal tanya aja sesama distributor, kamu ada barang ini nggak? Ada, ya udah kasih aja, saya kasih resi itu. Seperti itu mainnya. Jadi sangat memudahkan lah.
Kalau yang sekarang kan ada yang sistem pick up itu, Bapak pakai yang pick up gitu nggak, Pak? Eh, Sebisa mungkin nggak usah pick up Oh, ya karena udah. kita sudah kerjasama dengan kurir gitu. Jadi kita antar ke counter aja, pilih aja antar ke counter. Ya, baik, Pak. Iya. Yang lain, teman-teman yang lain? Jadi untuk saat awal ini saya kasih 25% ya. Kalau misalnya penjualannya bagus, saya akan evaluasi. Kita lihatlah seperti apa perkembangannya ya. Pokoknya hanya modal Shopee aja ini. Saya wadahi teman-teman semua. Barang sudah ada. Kadang-kadang kita bermarketplace, kadang barang tidak ada gitu. Jadi kemudian stoknya tidak ada, katakanlah habis di tempat itu, mau kemana lagi carinya. Kalau itu jangan pusing dengan itu, saya akan bantu share di se-Indonesia Raya lah. Saya akan cari barangnya. Cuman di sini biasanya seperti ini, katakanlah alamat Bogor. Kemudian yang order itu di Jawa Timur. Di Bogor habis barangnya, kemudian saya ambil barangnya dari Makassar, otomatis dia akan kena ongkir gitu. Tadinya mungkin ongkirnya Bogor ke Surabaya, katakanlah 10.000, tapi karena di Bogor habis, terpaksa saya ambilkan dari Makassar. Ongkirnya di mana, ongkirnya Makassar ke Surabaya 20.000. Jadi secara otomatis uang yang akan sampai ke rekening Shopee teman-teman itu akan terhitung 20.000 ya. Tapi yang seperti itu tetap saya hitungnya Bogor. Meskipun seperti itu tetap saya hitung ongkirnya Bogor. Jadi tinggal info aja ke saya, ini dia potong ongkir saya karena ini jauh, harusnya di Bogor, karena pusat habis, saya ambil dari Makassar. Itu bebankan ke saya aja, nggak ada masalah. Ya, enak kan? Gampang kan? Jadi yang kelebihannya itu ditanggung oleh saya. Bapak gitu. Betul. Nah, karena kesalahan saya, karena saya tidak mampu menyiapkan barang permintaan orderan Mbak. Akhirnya saya harus carikan di Makassar. Itu tidak ada masalah. Tapi secara otomatis kan nanti nyampenya di situ kan akan kepotong gitu 20.000 dia. Harusnya kan 10.000 aja ongkirnya. Tapi karena saya kirim dari Makassar, secara otomatis by system dia akan ambil 20.000 ongkirnya. Jadi seolah-olah Mbak bayar 20.000 ya kan, tinggal saya bayar aja ke transfer misalnya manual aja ke Mbak. Oh iya ada tambahan 10.000 karena saya kirim dari Makassar. Seperti itu gampangnya Mbak. Kan nanti bisa dilihat di pendapatan uang yang masuk ke Shopee gitu. Bisa ditangkap ya? Iya bisa Pak. Nah, jadi untuk awal tuh berarti saya bikin toko dulu ya Pak ya? Ya bikin toko. Kalau ada tokonya udah enggak, itu kan sudah ada tokonya tuh. Tapi itu isinya kan barang lain. Oh gitu. Saya pengen bikin berarti toko lain, berarti harus akun lain lagi ya Pak ya? Harus nomor HP yang berbeda. Jadi nomor HP yang berbeda bisa menggunakan update saya yang terbaru dari Shopee itu nomor HP beda, kemudian KTP-nya biar 5 kali buat akun, tidak ada masalah. Alamat yang sama tidak apa-apa, yang penting nomor HP-nya aja. Karena akan masuk kode OTIF-nya. Kalau email Pak? Email, saya belum tanyakan ya. Tapi coba aja Mbak. Saya pikir coba aja Mbak. Pasti ada tolakan kalau nggak bisa. Karena selama ini saya sih biasanya sih yang saya lakukan ya. Ganti nomor HP kemudian ganti email. Yang saya lakukan. Kan gampang buat email. Yang penting ada nomor HP itu tinggal buat email.
Tapi coba aja Mbak. Saya pikir saya belum pernah lakukan itu. Buat aja tokonya, jadi kita sudah fasilitasi barang ya. Nanti kalau memang seiring dengan waktu, ini saya coba explore lagi produk-produk yang lain lah. Karena saya harus memperkuat tim dulu, karena untuk mendaftar jadi distributor itu ya rata-rata owner itu pasang target gitu. Pak, maaf, untuk nama toko bebas atau harus sama dengan Bapak? Kalau saya bebas saja nggak apa-apa, bebas saja apa-apa. Siapa tahu saya mau jualan produk apa lagi kan, tidak ada masalah kan. Kalau saya batasi takutnya nggak bebas improve gitu, bebas saja Mbak. Memang kalau saya nyampur sama toko yang sudah saya buat itu bisa Pak. Soalnya kan bidangnya tuh beda, yang satu spare part gitu kan, yang ini hoodie itu tas-tas gitu, nggak apa-apa Pak? Iya, sebisa mungkin sih, karena kan supaya tampak profesional di. Iya, harus Iya. terpisah ya Pak ya. Ya. Baik. Kemudian dia juga akan secara optimisasinya dia akan tampil di halaman itu ketika orang mencari itu gitu. Kalau bingung si anunya, wah ini spare part atau ini bingung engine-nya mencarinya gitu. Ya, oke Pak. Ya, sebisa mungkin satu nice. Sama dengan teman-teman yang hebat di artikel ini, pasti mereka membuat blog itu satu nice. Iya, udah pada jago. Biar bisa muncul di halaman utama Google ya, sama lah marketplace, sama lah semua algoritma ya mirip-mirip lah. Bagaimana membuat artikel unik sehingga bisa tampil di halaman utama Google dan bukan copy paste. Oke. Mungkin ada teman-teman yang lain tanya lagi nih, ada atau gimana? Jadi ini sangat mudah sebenarnya kalau bermain marketplace dan sangat aman gitu ya. Jadi ini sistem keagenan, kalau mendaftar reseller aja itu minimal mereka belanja untuk mendapatkan diskon. Tapi saya, karena kita sama-sama bermain marketplace, saya nggak usah lah. Yang penting bisa bantu jualkan saya udah syukur gitu, itu aja sih konsepnya. Kita sama-sama bertumbuh lah. Ini pada commute semua nih ya. Halo Pak Yusuf Maulana Nur Hadi. Hadir, aku nyimak dulu Mas. Oke, jadi masalahnya nggak bisa rame. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Jadi silakan aja, kita langsung bebas kok diskusinya tentang Shopee ini. Jadi konsepnya adalah saya menyiapkan barangnya gitu aja lah. Kita mewadahi ketika barang itu misalnya kan sebisa mungkin alamat tokonya Mas pakai alamat gudang saya yang ada di Bogor ya. Oh iya, nanti di-share aja Mas. Sudah saya udah share di grup. Oke, aku belum buka. Ini nanti kan ada produk tuh yang ditawarin. Nah, kemudian untuk contoh deskripsinya sudah ada belum Mas? Udah ada di katalog lengkap udah semua. Udah lihat katalog nggak? Belum ya? Belum. Sama ini kalau boleh lihat tokonya Mas biar mudah untuk di Oh, oke.
belum selama ini udah pernah buat Shopee atau belum? Udah pernah buat. Cuma tadi belum tahu jualan apa ya ini yang bagus. Oh gitu. Jadi apa tadi? Ini toko Shopee-nya Mas. Toko Shopee-nya saya ketika aja ini Asmimi basis Panrita, banyak toko saya. Azmi by basis Panrita. Ya. Itu campur-campur di situ. Ada gamis tapi cari aja yang brand hoodie ya, tas-tas gitu. Azmi by basis basis Panrita. Oke, siapin tip. Oke. Jadi aturan mainnya adalah teman-teman harus pakai harga nasional ya, supaya benar-benar fake lah ya. Siapa yang jangan sampai ada yang harga di bawah gitu. Karena kalau kapan saya dapati harga begitu, itu langsung penalti ya. Karena itu diterapkan oleh owner. Kita ada shipping gitu. Oh ada ini yang toko ini ketahuan downgrade harga, itu akan kena penalti ya teman-teman. Saya sudah sampaikan di awal ya. Jadi setting aja, misalnya harganya 100.000 dari kita, setting aja 100.000. Jadi kita benar-benar toko saya 100.000, tokonya Mas 100.000 ya, benar-benar kita adu iklan aja gitu ya. Kemudian persentage untuk awal saya kasih 25%. Jadi 25%. Misalnya produknya harga 100.000 ada yang CO, ya udah diskonnya 25.000 saya kasih fee-nya gitu. Jadi kasih saya resinya. Harganya 100.000 tinggal transfer ke saya, misalnya harganya barangnya 100.000 kan uangnya Mas 25.000 berarti sisa 75.000 ya transfer ke saya gitu. Tapi setelah barangnya sampai ke customer otomatis kan 100.000 masuk ke akunnya Mas. Oke. Iya, saya kasih 25.000. Jadi itu juga misalnya barang habis di gudang saya di Bogor, saya bisa support dari Surabaya, gudang saya di Surabaya. Kalau habis di Surabaya bisa saya support dari Semarang, bisa saya support dari Makassar. Itu bisa. Hanya akan membedakan adalah ongkir. Jadi otomatis contoh misalnya Bogor habis, tapi saya ambil dari Makassar. Di mana alamat orderannya Mas itu ke Semarang, Bogor Semarang katakanlah 10.000. Contoh Mas ya, 10.000 ongkir. Tapi karena di Bogor habis, saya ambil barangnya, saya kirim dari Makassar. Otomatis ada kelebihan ongkir. Di mana Makassar Semarang itu 20.000, berarti saya nombok 10.000. Itu ditanggung saya ya. Karena itu kan kelalaian saya. Gampangnya gitu. Kelalaian saya tidak bisa mampu menyiapkan barang di Bogor. Terpaksa saya harus cari barang dari Makassar, saya kirim ke Semarang. Tinggal info aja ke saya, ini gimana? Ini ongkirnya 20.000 Mas, harusnya 10.000. Ya udah saya transfer manual aja ke Mas. Selesai. Oke? Oke. Iya, jadi gampang aja sebenarnya. Kenapa saya ajak teman-teman yang terutama di blog, ya saya tidak akan banyak mengajari karena udah jangankan blog, udah dimainin, apalagi cuma marketplace aja gitu ya. Lebih simpel lagi sebenarnya. Kalau kendala blogger tuh biasanya kita mau jualan cuman nggak ada produk, itu aja sih Mas, makanya ngeblog. Betul, iya. Jadi padahal pada prinsipnya sama kan, mendatangkan traffic gitu, sama aja lah. Kemudian kalau misalnya ragu, misalnya barang di cancel, itu kan dia akan kembali ke alamat saya di Bogor, makanya setting di Bogor. Tinggal lihat aja, oh alamat misalnya COD kan, muncul, aktifkan aja muncul COD, nggak apa-apa. Karena itu barang akan kembali. Kemudian uangnya Mas yang ditransfer ke saya kembalikan lagi. Tenang aja. Oke. Saya benar-benar memfasilitasi. Oke, ada lagi kira-kira teman-teman yang lain? Ini banyak yang ikut join nih. Ada pertanyaan, ada chat nih.
harga 100.000, ongkir 110.000. Ikan, Mbak Rina, halo Mbak Rina. Iya Pak, jadi yang saya transfer ke Bapak tetap 75.000. Betul. Jadi katakanlah resinya harga di apa namanya? Lihat di aplikasi, langsung aja lihat di sini ada enggak yang pick up hari ini, saya lihatkan ya. Nih, ini kan seperti nanti munculnya ya, harganya nih 452 nih. Ini udah masuk ongkir ini. Iya Pak. Ya tinggal kurangin aja, 452 dikurang 25%. Oke? Iya Pak. Iya, gitu aja. Nah, kalau misalnya ragu nih, misalnya dia minta COD, angkanya besar kayak misalnya 452, nggak usah ragu dengan ini. Kalau misalnya dia nggak mau terima barang itu, misalnya cacat, nggak apa-apa. Terima aja anunya, barang itu kan kembali ke Bogor, kemudian uangnya Mbak saya transfer kembali. Pokoknya aman, saya jamin aman lah. Karena saya yang apa namanya, yang mewadahi, jadi saya harus tanggung jawab semua itu gitu. Jadi kalau misalnya sampai di, katakanlah sampai di Surabaya nggak diterima karena barangnya cacat misalnya, ya udah cancel, uang customer kembali ke akunnya, kemudiannya uang Mbak yang sudah transfer ke saya kembalikan juga gitu, tanpa ada potongan ya. Pokoknya misalnya 452 ditransfer, kembalikannya 452 ya. Ada lagi? Nah, kebetulan saya ada jualan kurma kemarin karena bulan puasa aja, ini cuma dadakan aja nih. Tapi saya banyak reseller sebenarnya yang membantu saya. Bayangkan kita ditarget dari owner itu satu brand itu 30 juta. Saya berapa brand saya pegang gitu. Saya banyak reseller yang offline ceritanya, bukan lewat marketplace. Khusus untuk teman-teman yang di blog itu ya udahlah. Daripada bingung bermain AdSense nggak di approve, ya udahlah kita main Shopee lah ya. Jadi satu brand itu kisaran itu. Target dari owner, jadi kapan nggak mampu penuhi sebulan itu udah saya keluar juga, terpaksa cari lagi produk lagi gitu. Tapi alhamdulillah sudah 6 bulan saya hoodie ini udah capai target masih. Jadi jangan heran kalau nanti kok nggak ada Mas Iqbal, ya udah berarti nggak capai target saya. Mas bisa dikirim aja Mas link itunya. Apanya? Link tokonya aku nyari tadi belum ketemu. Link Shopee-nya. Yoi, link toko Shopee-nya Mas, biar langsung. Siap. Yes. Hai. Siap, siap. Yang paling laku, saya udah hampir jual ribuan pieces itu Adia Punkes. Adia Punkes. Itu Adia Punkes tempat HP. Jadi ada kok di situ udah lihat katalog belum ya? Katalog. Wait. Belum full. Oke, tak share ulang, mungkin telat join kemarin ya.
Oke. Coba lihat di grup marketplace. Oh, di Telegram ya. Telegram. Kalau di Telegram udah lihat sih kemarin. Ya, semua ada. Apalagi Shopee saya itu udah ekspor. Nah, dikirim aja Mas di Telegram nggak apa-apa. Iya, udah ada tuh, udah ada kan? Link tokonya. Oh, link tokonya, sorry. Oke. Nanti kalau misalnya ini kita bermain Lazada, lebih sadis lagi Lazada itu. Oh, saya order Lazada. Siap. Siap uji coba. Siapa tahu tambahan. Benar. Serius. Apalagi kalau yang udah paham bagaimana bermain website, saya rasa itu waduh, ini mah belum tentu Mas, bener ya. Ngeblok beda sama jualan, benar Mas, beda. Mana. Bentar. Bentar. Apalagi Shopee ini bisa buat banyak toko saat ini, jadi buat aja sebanyak-banyaknya. Jadi saya itu metode saya itu ada saya alamatkan berbagai wilayah gitu. Misalnya saya ada juga gudang di di Jawa Timur, di mana? Di Tuban, ya. Tuban. Jadi enak, mudah sekali sebenarnya bermain ini, serius. Apalagi kita ini laki-laki ya, agak susah meyakinkan, betul ya Mbak ya, kalau mau menjual apa. Jadi ya udah, saya ini sebenarnya banyak customer saya adalah wanita, perempuan ya. Jadi ya udah, ketika dia mau nelpon saya nggak bisa, karena mungkin terima telepon nanti dia takut kalau wah sampai penipuan ini kan. Saya kebanyakan chat aja. Padahal customer saya itu perempuan, serius. Iya, harus sesama perempuan sih lebih safe. Iya, makanya sebenarnya sih kalau ada perempuan lebih pas lah ya. Tapi bukan problema juga itu, problem itu. Udah kelihatan nggak di grup udah ya? Telegram. Coba aja klik. Bukan, klik aja linknya tuh. Oh, di WA. WA. Bentar. Oke, sip. Ya, itu yang paling viral tuh produk itu. Wah, kayak benar-benar saya enggak pernah bayangkan itu barang itu sampai ribuan pieces. 200 terjual 280, mantap. Itu di Shopee itu, maksudnya baru Shopee belum Lazada loh. Belum akun saya banyak gitu. Di Shopee udah 200. Lah iya benar. Makanya ya sampai saya cuman ngomong aja, bukti lihat aja sendiri Shopee ya. Oke. Deskripsinya kan ada. Nah, enak kalau ada deskripsinya. Udah ada. Nah, jadi kalau misalnya ada kesulitan kan banyak di Shopee. Yang penting tahu aja nama mereknya, misalnya hoodie Adia Podcast, ketika aja Adia Podcast di Shopee kan kelihatan, tinggal ambil aja deskripsi, paling sama semua. Tapi sebisa mungkin jangan